Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elica Arifatul Fuada, NIM 221101100012, kelas IPA 1, Prodi Tadris IPA, tugas ujian akhir semester fikih, kelompok 7, materi konsep teoritis bidang pengetahuan fikih jinayah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep teoritis bidang pengetahuan fikih jinayah, konsep al-hudud, al-qisas, diyat, dan cakupan fikih jinayah lainnya. Apa sih pengertian fikih jinayah? Fikih jinayah merupakan hukum pidana Islam, sering disebut dengan fikih dengan istilah jinayah atau jinayah merupakan bentuk verbal noun masdar dari kata jana. Secara etimologi, jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Orang yang berbuat jahat disebut jani, dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna alai. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi, kata jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Jinayah ini memiliki beberapa makna yang konotasinya adalah segala bentuk perbuatan jahat. Dalam rumusan lain disebutkan bahwa jinayah adalah perbuatan dosa besar atau kejahatan, misalnya membunuh, melukai seseorang, atau membuat cacat anggota badan seseorang. Yang selanjutnya adalah al-hudud. Pengertian hudud. Dalam bahasa Arab, istilah hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti batasan atau menentukan batas dan menentukan limit. Menurut istilah hudud, ialah pidana yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya. Al-Asfahani mengatakan semua hudud yang ditetapkan Allah meliputi 4 kategori, yaitu yang pertama, aturan yang ketentuannya tidak boleh ditambah atau dikurangi, misalnya jumlah rakaat dalam salat wajib. Yang kedua, aturan yang boleh ditambah ketentuannya dan tidak boleh dikurangi, misalnya kadar zakat. Yang ketiga, aturan yang boleh dikurangi tetapi tidak boleh ditambah, misalnya poligami yang tidak boleh lebih dari 4 istri. Yang keempat, aturan yang ketentuannya boleh ditambah atau boleh dikurangi, misalnya jumlah rakaat salat sunnah duha. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW telah menetapkan hukuman-hukuman tertentu bagi tindak kriminal. Tindakan kriminal itu ada 7 macam, yaitu zina, tuduhan zina tanpa disertai bukti yang cukup, pencurian, perampokan, minum khamar, pemberontakan, dan murtad. Yang selanjutnya adalah al-qisas. Qisas ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Syarat-syarat qisas. Untuk melaksanakan hukuman qisas perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat pelaku atau pembunuh, korban, perbuatan pembunuhannya, dan wali atau keluarga dari korban. Hal-hal yang menggugurkan hukuman qisas. Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman adalah: yang pertama, meninggalnya pelaku tindak pidana. Yang kedua, tobatnya pelaku tindak pidana. Yang ketiga, hilangnya tempat melakukan qisas. Yang keempat, perdamaian. Yang kelima, pengampunan. Yang keenam, diwarisnya qisas. Yang ketujuh, kedaluarsa. Yang selanjutnya adalah diyat. Diyat adalah sejumlah denda yang dikeluarkan oleh pelaku pembunuhan kepada keluarga korban yang memaafkan perbuatannya. Adapun diyat merupakan bentuk pengganti hukuman qiyas. Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini mendefinisikan diyat adalah harta yang wajib dibayarkan karena berbuat kriminal terhadap orang merdeka, baik dengan membunuhnya maupun dengan mencederai anggota tubuhnya. Diyat merupakan ukubah maliyah atau hukuman bersifat harta yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali atau keluarga apabila korban sudah meninggal, bukan kepada pemerintah. Yang selanjutnya adalah ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan kepada dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat Al-Quran dan hadis. Sedangkan secara istilah, ta'zir ialah hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud aturan. Hukuman ta'zir adalah sanksi bagi kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada had dan kifarat.
Nah, itu tadi pengertian fikih jinayah, konsep al-hudud, al-qisas, diyat, dan cakupan fikih jinayah lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.